فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal 'ala Allah. Jelas kita tertarik, itu sangat menarik. Kita masih di muka surat 135 dari Al-Bidayah wa Nihayah jilid pertama. Qala Allah Ta'ala, qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus yang menjadi tanggung jawabku untuk menjaganya. Baik, kata para ulama, ini diantara hikmah Allah Ta'ala memisahkan di sini antara naat dengan man'utnya. Asalnya kan siratun mustaqim. Tahu-tahu Allah mendahulukan 'alayya, mengisyaratkan bahwasanya Allah lah yang menjamin, menjaga jalannya itu. Yang setia di jalannya maka dia selamat. Yang tidak setia memang akan diterkam oleh syaitan, sebagaimana ma'ruf dalam hadis Ibni Mas'ud itu, yang mana Rasulullah menggaris satu garis yang lurus mengatakan hadza siratullahi mustaqima. Kemudian Rasulullah menggaris kanan kiri mengatakan hadza subul wa ma min sabilin illa wa alaihi syaitonun yad'u ilaiha. Boleh ilaiha, boleh ilaihi, karena sabil muannas dan mudzakkar. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan tadi kecuali di atasnya ada syaitan yang mengajak ke situ. Berarti kalau siratul mustaqim ini Allah jaga. Kalau jalan-jalan yang lain, orang memilih jalan lain, maka dia akan diterkam oleh syaitan. Maka ayat ini saja sudah mengisyaratkan bagaimana mestinya kita bersikap. Apakah setia di atas jalan yang lurus, Allah yang menjaga, atau di jalan-jalan yang lain, maka syaitan yang akan menerkam dan menguasai orang tersebut. Masalah cabaran, semuanya akan dicabar, tapi kesudahan yang bagus untuk orang yang bertakwa. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Allah menegaskan, sesungguhnya para hambaku, berarti yang berjalan di atas sirat yang tadi, siratul mustaqim tadi, engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikuti dirimu dari kalangan orang-orang yang ghawin. Ghawin adalah yang tidak mengamalkan ilmunya, yang tersesat setelah tahu ilmu. Ini ghawin. Baik. Makanya di dalam ayat yang lain dalam surat Yasin yang secara umum ya jelas kaum muslimin rajin membaca itu, sudah ada isyarat ke situ. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Yaitu apa? Jalan yang lurus itu menghambanya kepada Allah, bukan menghamba pada yang lain. Kalau menghamba pada yang lain, hasilnya yang ma'ruf itu, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam, jangan kalian menyembah syaitan. Berarti apa? Jangan ikut jalan yang lain, karena sesungguhnya dia adalah musuh kalian yang jelas. Dan hasilnya apa? Tatkala menyembah syaitan, ikut jalan yang lain, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh dia telah menyesatkan dari kalian kelompok-kelompok yang banyak tatkala tidak ikut jalan yang lurus tadi. Allahul musta'an. Baik. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka jahanam benar-benar tempat yang dijanjikan untuk mereka semua. Kalau siratul mustaqim ujung akhirnya surga. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak semuanya kepada negeri keselamatan. Ya, kalau mau selamat ya itu. Yaitu apa? Mengikuti langkah berikutnya, ayat yang berikutnya itu, lafaz yang berikutnya, wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, membimbing orang yang dia kehendaki pada jalan yang lurus. Tapi kalau milih jalan yang lain memang justru tempatnya adalah neraka, naudzubillah. Baik. Laha sab'atu abwab. Neraka tadi memiliki 7 pintu. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Setiap pintu dari mereka, likulli babin, setiap masing-masing dari pintu tadi ada bagian yang telah ditentukan, bagian yang telah dibagi-bagi dari kalangan mereka. Setiap pintu ada kelompok khusus yang akan mendapatkannya. Sebagaimana surga pintu-pintunya juga ada kelompok khusus yang layak masuk ke dalamnya. Baik, Allahul musta'an. Wa qad dzakara ta'ala hadhil qissah fi surati Al-Baqarah. Allah Ta'ala telah menyebutkan cerita ini tentang apa? Asal perseteruan antara iblis dengan Adam. Adam tidak memusuhi, tapi iblis yang memulai.
Adam yang kemudian apa? Malah dimusuhi. Wa fil a'raf. Baik. Wa hahuna, dan di sini akhirnya apa? Al-Hijr. Wa fi surati Subhan Al-Isra. Wa fi surati Thaha. Wa fi surati Shad. Baik. Allah mengulang-ulang sebagai pelajaran agar jangan malah memilih mengikuti syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan itu mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Baik, bagaimana mereka malah memilih itu? Masalahnya sihir. Sihir, entah sihir betul-betul atau istilahnya apa ya, kata-kata yang menipu itu. Baik. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Baik, masing-masing menjanjikan, tapi Allah menjanjikan dengan benar, sementara syaitan itu hanyalah menipu, mengajak kepada kefakiran dan menipu saja. Atau dalam ayat yang lain, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan tidak menjanjikan pada mereka kecuali tipuan belaka. Baik. Kemudian kata beliau, wa qad takallamna ala dzalika kullih fi mawadhihi fi kitabina tafsir. Dan kami telah membicarakan itu semua di tempat-tempatnya di dalam kitab kami tafsir. Walillahil hamd. Wasanu riduha fi qissati Adam insyaallah taala, dan kami akan mendatangkannya lagi pembahasan tentang itu di dalam cerita Adam. Sekarang masih cerita tentang apa? Setan, iblis, terkait dengan jenis jin. Baik. Wal maksud pembahasan ini anna iblisa anzarahu Allahu wa akharahu ila yaumil qiyamah. Bahwasanya iblis Allah beri penundaan dan Allah beri pengakhiran nyawanya itu sampai pada hari kiamat. Kehidupannya di dunia itu mihnatan li ibadih, sebagai ujian untuk para hambanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, kalau tak salah Anda dapatkan dalam Zadul Ma'ad. Allah Ta'ala benci iblis, tapi Allah dengan hikmahnya menciptakan iblis untuk menguji siapa yang layak masuk surga dan siapa yang tidak layak masuk surga, dan siapa yang mendapatkan pahala mujahidin dan siapa yang tidak mendapatkan. Memang perlu ujian agar diketahui level-level orang-orang. Walikulling darajatum mimma amilu. Setiap orang akan mendapatkan derajat dari apa yang mereka amalkan. Kalau tidak ada ujian mungkin apa? Ya derajat sama aja nanti jadinya. Dengan diuji akan nampak mana yang emas 24 karat, mana yang 23, bertingkat-tingkat. Emas sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang bahkan terbuang karena justru memilih jadi pengikut iblis. Bukan emas sama sekali. Waqtibaron minhu lahum, dan sebagai cabaran darinya, minhu, dari Allah untuk mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana lahu alaihim min sultan, dan tidaklah syaitan atau iblis tadi tidak memiliki kekuasaan atas Bani Adam sedikit pun. Makanya ada min, taukidun nafi di sini. Min yang datang setelah manafiyah, yaitu sebagai taukid. Asalnya sultanun, bukan sultanin kan ya, sebagai apa? Sebagai isim kana yang diakhirkan. Illa lina'lama may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Kecuali untuk kami mengetahui siapa yang beriman kepada akhirat dan siapa yang berada dalam keraguan terhadap akhirat. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh, dan Rabbmu maha mengawasi segalanya, mengawasi semua yang diuji itu. Baik. Wa qala ta'ala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan syaitan berkata tatkala urusan telah diselesaikan, atau akhirnya adalah di dalam neraka di hadapan para hizibnya tadi itu. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Dia sendiri tahu. Allahul musta'an. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku juga memberikan janji pada kalian, kemudian aku menyelisihinya terhadap kalian. Siapa yang suka pemimpin macam ini sudah tahu setan itu adalah politikus yang paling mengerikan, suka menipu. Nauzubillah. Tapi memang manusia mudah ditipu, Allahul musta'an. Kita semua, kita tidak maksum. Allahul musta'an. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan, sama sekali aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas kalian. Illa ang da'autukum fastajabtum li, selain yaitu taslidnya, kekuasaannya hanyalah apa? Diberi kesempatan untuk membisik-bisikkan. Hanya itu. Aku mengajak kepada kalian, lalu kalian yang menyambut seruanku. Allahul musta'an. Yang menyambut seruan Nabi sedikit.
Tapi yang menyambut seruan syaitan walaupun nggak nampak banyak. Allah Ustaz. Ya kita dalam jiwa kita sendiri ada syaitan, ada hawa nafsu. Memang cabarannya berat. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian mencela diriku, namun celalah diri kalian sendiri. Allahul musta'an. Tapi tidak seperti ucapan sebagian orang yang jahil, niatnya baik ngasih nasihat, tapi keliru juga dia mengatakan bukan setan musuh kita, tapi diri kita sendiri. Itu juga keliru. Allah sudah mengatakan setan musuh yang jelas untuk kalian. Baik. Ma ana bimusrikhikum. Saya tidak mampu untuk menyelamatkan kalian sedikit pun. Menggunakan apa? Pola isim fa'il. Betul-betul sama sekali tak mampu saya menyelamatkan kalian. Menyelamatkan diri sendiri pun tak mampu. Wa ma antum bimusrikhi. Kalian juga tidak mampu untuk menyelamatkan saya. Baik. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya saya mengingkari kesyirikan kalian terhadap saya sebelum ini. Tapi waktu di dunia ngejak syirik. Tahu-tahu apa mengingkari. Nauzubillah, ini suka menipu setan memang. Baik, sebagaimana yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syariah, ma'ruf yang dialog yang pernah disebutkan itu ya, antara seorang muhaddis dengan setan. Si muhaddis itu tanya, "Engkau dari mana?" Dia mengatakan, "Saya dari," kalau nggak salah nyebut dari mana, Khurasan kah? "Siapa yang engkau tinggalkan di sana?" Lalu disebutkan Bishr Al-Marisi yang mengatakan Quran makhluk. Maka muhaddis ini mengatakan, "Saya sebut engkau dengan nama Allah. Akidahmu apa tentang Quran?" Dia mengatakan, "Saya meyakini Quran kalamullah ghairu makhluk." Padahal dia sendiri yang mengajak seluruh manusia agar mengingkari Quran ini. Tapi dia sendiri yakin Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Jahat memang setan itu, naudzubillah. Baik. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kenapa zalim? Ya karena lebih percaya setan daripada Allah, lebih taat pada setan daripada Allah. Berarti apa? Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga terkena seperti itu. Sebagaimana juga yang Allah firmankan di dalam surat apa itu? Al-Kahfi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'saliz zalimina badala. Apakah kalian akan menjadikan dia dan keturunannya sebagai wali-wali, pemimpin-pemimpin selain aku, padahal dia adalah musuh untuk kalian. Alangkah buruknya pengganti untuk orang-orang yang zalim itu. Iya, mereka zalim. Justru malah memilih kepemimpinan syaitan, bukan kepemimpinan Allah Ta'ala. Allahul musta'an. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Ini telah kita lewati ya dalam ulumil Quran. Istilahnya apa? Setelah menyebutkan satunya, kemudian menyebutkan kebalikannya. Tadi menyebutkan neraka, sekarang menyebutkan surga. Tadi menyebutkan orang kafir, sekarang menyebutkan orang mukmin. Istilahnya apa? Izdiwat, yaitu apa? Pasangan untuk menggabungkan antara targhib wa tarhib. Dan dimasukkanlah ke dalam surga-surga. Dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ke dalam surga-surga yang mana sifatnya tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai itu mengalir di bawahnya. Ini tentunya kenikmatan yang sangat hebat. Air sungai itu bukan sekedar di kebun, namun juga di bawah telapak kaki kita, di bawah lantai kita. Jelas indah sekali melihat yang seperti itu. Baik. Nah, ikan apa? Ikan yang cantik-cantik, jangan ikan piranha. Indonesia bilang apa? Piranha. Ya terserah kita suka apa, boleh aja, terserah. Mau ikan apa nanti, lihat kenikmatan yang indah seperti itu. Khalidina fiha, jelas ini hal. Kalau tadi naat, sekarang hal, karena kembalinya kepada apa? Dohirnya kembali kepada wawul jamaah pada amilu. Sahibul halnya adalah apa? Sebuah domir, sebuah istilahnya apa itu? Ma'rifah. Maka khalidina fiha adalah hal. Bi'idni rabbihim. Taib, ini jar majrur muta'alliq bi khalidin. Karena kita tahu khalidin isim fa'il ya'malu amalal fi'il, maka boleh mengalami muta'allaq. Bi'idni rabbihim jar majrur muta'alliq bi khalidin. Demikian pula fiha juga apa sama ya, muta'alliq bi khalidin. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Taib, jadi tidak serta-merta sesuka hati keluar masuk surga atau apa seperti yang dibayangkan oleh tokoh-tokoh besar sufiyah. Seizin dia terserah mau keluar masuk, atau bahkan menjadikan surga dan neraka bagaikan bola di tangan mereka. Naudzubillah kesombongannya itu. Ini semata-mata dengan izin Allah, bukan karena kesukaan sendiri. Tahiyyatuhum fiha salam. Ini
Ini dohirnya apa sekarang? Boleh naat dari jannah, boleh jadi hal kembali ke yang tadi lagi, wabul jamaah tadi. Dalam keadaan penghormatan mereka di dalamnya adalah kalimat salam. Salam dengan apa? Ada tanwin di situ, menunjukkan segala keselamatan yang sempurna ada di dalamnya. Keselamatan dari afat, penyakit-penyakit, keselamatan dari an-naqais, kekurangan buah-buahan atau kekurangan ini itu, mau beli perabotan, Allah sudah habis, orang lain sudah beli, tak ada. Sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah, salam dan salamah dalam surga itu mutlaqah, segala jenisnya, segala jenis keselamatan masuk di situ. Dan juga konsekuensinya kata Ibnul Qayyim, tatkala keselamatannya sempurna, berarti masuk di dalamnya adalah seluruh keinginannya itu terpenuhi. Karena kalau sebagian keinginan tidak terpenuhi, berarti ada semacam naqas. Berarti apa? Kekurangan keselamatan kalau demikian. Makanya kata Ibnul Qayyim, keselamatan yang sempurna masuk di dalamnya adalah seluruh keinginan itu terpenuhi. Baik. Wallahu a'lam.